kedua dimulai dari ayat yang dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-46. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat yang terakhir kita membacanya bersama. Beginilah firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepada Yesus, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya Allah? Kita bersama. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menyatakan semua kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu melatih cinta. Ya. Temanya yaitu melatih cinta. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema khotbah hari ini ya tentu kita akan berbicara tentang cinta yang begitu penting untuk kita ya, lakukan. Namun pertanyaannya dan juga persoalannya adalah bagaimanakah sebenarnya kita dalam mewujudkan cinta itu? Perlu disadari Bapak Ibu, tidak semua orang dapat bertahan setia untuk mewujudkan cintanya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah melihat film Indonesia. Ya. Jadi film ini sebenarnya sudah pernah ditayangkan ya, di siaran televisi Indonesia. Namun di pandemik COVID-19 ini, film ini disiarkan lagi. Ya. Judul film ini yaitu 7/24. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau tonton di Google di YouTube bisa 7/24 itu kependekan dari 7 hari 24 jam. Jadi film ini Bapak Ibu bercerita tentang ya, suami istri, di mana si suami bernama Heru dalam film ini yang dimainkan oleh Prasetyo Ihsan, yaitu Lukman Sardi, dan istri ini bernama Tania yang diperankan oleh Dian Sastro Wardoyo. Jadi film ini bercerita di mana Tania bernama si istri ya, dan juga Heru bernama suami. Si Heru itu adalah seorang yang dikenal sebagai sutradara film terkenal, dan istri yang bernama Tania, ia adalah
salah seorang manajer dari salah satu bank ternama di salah satu kota. Dan suami istri ini telah dikaruniai oleh Tuhan anak yang berusia 5 tahun. Heru dan Tania, suami dan istri ini adalah orang sama-sama pecandu kerja. Jadi karena sama-sama pecandu kerja, satu-satunya waktu mereka untuk bersama yaitu saat di pagi hari dan juga di malam hari, bahkan pada waktu saat akhir pekan. Itulah saat-saat mereka bisa bersama untuk berada di rumah. Dengan jadwal yang padat, mereka itu tetap bisa menghabiskan waktu bersama dan tetap menjadi pasangan yang romantis. Lalu dalam film itu suatu hari diceritakan kalau Heru, ya, sang suami ambruk jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu karena keadaan seperti ini, si istri yang bernama Tania, ya, harus membagi waktu antara pekerjaan, rumah, dan mengurus suami yang sakit. Setelah 3 hari berlalu, ya, Tania mengurus segalanya sendiri. Akhirnya si istri pun mulai kelelahan. Dan akhirnya istri jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit dan berada di ruangan yang sama dengan sang suami. Rahasia yang selama ini disimpan akhirnya mulai terbuang. Ya. Di film itu diceritakan ada seorang perempuan yang berkunjung melihat Heru. Kebetulan si istri keluar ruangan itu, ya, jadi tidak dijelaskan dengan baik. Akhirnya si istri, ya, melihat secara langsung kalau perempuan yang menjenguk sang suami bernama Heru ini, ya, cipika-cipiki. Lalu sontaklah si istri terkejut, ya. Dan rahasia yang mereka simpan selama ini akhirnya terkuak. Akhirnya momen manis dalam satu ruangan mendadak jadi medan pertempuran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, mungkin film tersebut yang berjudul 7/24 ini kan Bapak Ibu sebenarnya menjadi sebuah gambaran dari keluarga kita, kebanyakan terutama di abad 21 saat ini. Bukankah Bapak Ibu kalau hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak itu terampas oleh berbagai aktivitas rutin, entahkah itu pekerjaan, entahkah itu karena studi, entahkah itu karena organisasi, keluarga yang menjadi tempat tumbuh kembang kehidupan cinta ini seringkali menjadi hambar dan kehilangan kehangatannya. Tentu kan hal ini Bapak Ibu menjadi sangat ironis. Maka itulah jadilah keluarga hanya menjadi semacam rumah penginapan. Pagi beraktivitas, malam beristirahatnya. Seterusnya begitu. Setiap hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa terjadi perjumpaan dan hubungan komunikasi yang intim. Pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah cinta kasih? Apakah memang kehidupan keluarga suami istri ini terlalu fokus kepada keuangan sehingga cinta kasih di tengah keluarga itu, ya, terampas, di mana kita hubungan orang tua dengan anak sudah menjadi berkurang? Tentu hal itulah Bapak Ibu, cinta adalah suatu perasaan atau emosi dari kasih sayang yang kuat
ketertarikan pribadi, maka itulah kalau kita berbicara Bapak Ibu, kalau secara filosofis misalnya, ya, cinta itu merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan juga kasih sayang. Maka itu tentu ya, tidak ada yang mesti dijaga-jaga. Ya, kami teringat ya ketika di tempat-tempat yang lama pelayanan, kalau dulu waktu masih berpacaran ya, suka mengekspos ya berduaan misalnya di media sosial kan gitu, seperti Facebook, entah makan bakso bersama kan gitu kan, lalu entah ada perayaan ulang tahun, itu nampak romantis. Tapi begitu berumah tangga, kata sang suami, dia berpesta, ayo berpesta. Namun dia juga sependapat, suami yang bawa sepeda motor, istri yang di belakang, tapi ada jarak. Kadang yang lucunya, pegang suami bukannya dirangkul, bukan dirangkul istri sang suami, tapi dipegangnya ujung bajunya, dipegangnya ujung bajunya. Padahal dulu waktu masa pacaran, dipeluk-peluknya nih sepeda motor ini kan, kayaknya agak kayak dekat lah yang Sebangga kilometer 1 nih sampai ke Sebangga kilometer 65 kan gitu kan, kayaknya kurang panjang perjalanan ini. Bila perlu dari sini ke Parasibuan pun naik sepeda motor, tapi udah suami istri ke pesta aja cuma ujung bajunya lah yang dipegangnya, berjarak. Agak malu kalau ke gereja, mau mercu, ibu dipeau, kata suaminya kepada istri. Di mana letak romantisnya? Yang lucunya lagi begini, tak usah kalau menampakkan kita suami istri, malu kita, malu pula katanya. Apakah memang sekarang ini situasi kita seperti itu? Malukah kita menunjukkan keromantisan kita kepada anak-anak? Apakah itu yang membuat akhirnya cinta kasih di tengah keluarga itu sudah semakin hambar? Saya pikir tak perlulah kita malu. Kalau mau duduk bersama, duduklah. Jangan seperti yang di gereja-gereja yang lama-lama, contoh kami layani, sudah pertamiangan, evaluasi di rumahnya, si istri di sana, si suami di sini. Jadi kan kadang kami teringati, rapat harus duduk aman. Nah, bos apa dulu harus? Saya susah. Nggak mama, melihat ikan hijau main. Mana pula malu lagi? Kan enak kalau misalnya duduk sana dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada tradisi dalam gereja metodis kalau ibadah konsasi kan dua dan tuan rumah kan begitu. Jadi kalau mereka misalnya bersama-samaan kan enak. Jadi dua dan tuan rumah. Biasanya kan kalau dua tuan rumah, kalau masih ada suaminya, sang suami lah yang berdua, bukan istri. Jadi kadang-kadang disenggol istri, kata suami, kata istri, suami. Sementara jemaat dan pendeta udah tutup mata di petangan. Kapan ya doa ini dibuka? Ini kan, ujungnya daripada ini. Saking kesan suami agak kuat soalnya dari madam mendatai ada buah. Itu kalau kadang-kadang enaknya kalau sampai sampingan, tapi kalau jauh-jauhan kadang-kadang susah komunikasi. Kalau nanti agak melotot mata ini kan tak enak tengok. Di sini, kan enak kali kan. Tapi kalau senggol-senggolan masih enak. Sehingga tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, cinta itu sebuah aksi, ya, atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain. Apakah itu berupa pengorbanan diri, apakah itu empati, apakah itu perhatian, apakah itu kasih sayang, apakah itu membantu, apakah juga menuruti perkataan, apakah itu juga patuh. Itu kan bentuk-bentuk cinta. Jadi kalau anak misalnya tidak patuh kepada orang tua, berarti dia tidak punya cinta kepada orang tua.
Kalau suami dilarang istri untuk tidak ini, tidak itu, contoh dalam hal-hal yang negatif, namun tetap melakukannya, tentu dia tidak punya cinta kepada istri. Demikian juga sebaliknya antara istri dengan suami. Maka itulah Bapak Ibu, menghadirkan cinta di dalam kehidupan keluarga, tentu ini tidak cukup hanya dengan membaca, hanya dengan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Dibutuhkan tindakan yang terus dilatih dalam keseharian hidup. Ada satu penulis buku Bapak Ibu bernama Erich Fromm. Jadi Erich Fromm ini adalah seorang berkebangsaan Jerman. Ada satu buku yang berjudul Seni Mencintai, ya, menyatakan ada 4 gejala dalam mencintai, yaitu pertama peduli, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga menghormati, dan yang keempat pengertian. Dan ini ternyata Bapak Ibu, ya, muncul semua secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Peduli, tanggung jawab, menghormati, dan pengertian. Omong kosong Bapak Ibu. Jika seseorang mengatakan mencintai anak, tetapi tidak mengasuh dan tidak bertanggung jawab pada si anak, omong kosong. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat juga sesungguhnya tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam, ini akan menjerumuskan kita pada sikap otoriter. Atau omong kosong Bapak Ibu, jikalau pasangan suami istri mengatakan mencintai namun tidak tampak tindakan perhatian, tanggapan, respek, dan saling memahami. Jadi sama seperti omong kosongnya begini. Kalau orang lain nanya, nah nanti kalau kau besar jadi apa cita-citamu? Jadi polisi. Udah, nanti itulah dijawab, ya kan, gitu kan. Lalu bapak bilang, ya nanti jadi polisi nyarinya nanti ini. Omong kosong kalau seandainya dari sekarang nggak kita tabung persiapan pendidikannya sampai kepada jadinya dia polisi. Atau kadang-kadang kita juga mau berandai-andai begitu. Ini nanti amal kusekolahkan nanti buruk ini jadi dokter. Tapi dari sekarang tidak pernah ditabung orang tuanya. Misalnya memasukkan dalam asuransi pendidikan. Lalu kalau tamatlah dia SMA, lalu dia bilang, Pak, sekolahkan aku sekolah dokter. Lalu datang bapaknya, baik, gimana lah guru kau mau sekolahkan? Gak ada uang kita. Padahal dulu dari kecil-kecil dibilangnya, ini nanti jadi dokter nanti anakku ini. Kan ini kan sama saja omong kosong. Jadi kalau kita mau berencana punya masa depan anak-anak ini lebih baik, maka mulailah misalnya menabung, berinvestasi, memasukkan anak-anak ini ke dalam asuransi pendidikan. Kan itu kan begitu. Sama dalam hal mencintai. Kita bilang kita mencintai anak, tetapi kita tidak perhatian, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak peduli dengan anak itu. Maka itulah Bapak Ibu, dalam episode kita tadi dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 digambarkan bahwa karya pelayanannya itu seperti perbuatan seorang ibu mengawasi dan merawati anaknya. Maka seorang ibu yang mengasihi anaknya akan mencurahkan kasih sayang dengan tulus dan murni yang akan mengarahkan dan mendidik anaknya ke jalan yang benar. Jadi gak benar kalau ada misalnya sudah tahunya anak kita ini mencuri, tapi juga masih dibela-belain ibunya. Ini salah ini. Itulah kadang-kala yang membuat anak akan semakin nakal. Mengapa? Karena ia berpikir, gak salah rupanya aku yang melakukan, buktinya aku dibelain mamakunya. Enggak begitu.
kita sebagai ibu atau sebagai orang tua mendidik anak itu ke jalan yang benar. Kalau salah ya katakan salah. Bilang, kalau dimarahi dia orang lain karena kelakuan jahatnya, biarkan saja. Agar dia tahu kalau yang dilakukan itu adalah salah. Bukan justru membela-belain dia ketika dia berbuat salah. Jangan ada bahasa ngama itu dan dope, enggak. Karena masa kecilnya itu bisa dididik. Sama kayak ibarat pohon. Kalau sudah tua bengkok, jangan harapkan bisa kita luruskan. Kalau udah bengkok, udah tua, udahlah, nunggu replanting aja nih. Tapi kalau tumbuhan seperti cabai bengkok masih kecil, bisa diluruskan batangnya supaya nggak bengkok. Tapi kalau udah tua, cobalah Bapak Ibu praktekkanlah pohon mangga yang udah bengkok, udah tua. Sampai kapan pun tidak akan bisa kita luruskan. Tapi kalau dia masih seperti bibit atau seperti masih kecambak gitu, bengkok, masih bisa kita ganjal dulu kan, baru supaya dia tumbuhnya lurus. Manusia pun begitu. Jadi jangan dibela-belain dengan mengatakan danak dope itu, danak dope lain, nggak main. Yang penting dia tetap dididik. Ya, bukan tentu berlaku dikasarkan, bukan, tetapi dididik. Katakan ini salah dan ini yang benar. Maka itulah Bapak Ibu, Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46 ini kan Bapak Ibu menceritakan seorang Farisi yang juga ahli Taurat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tentu Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, ini menunjuk pada teks Perjanjian Lama yang menjadi pengajaran Musa, yakni kasih kepada Allah, itu Ulangan 6 ayat yang ke-15, dan kasih kepada sesama, itu Imamat 19 ayat yang ke-18. Namun yang menarik Bapak Ibu, jikalau kita memperhatikan jawaban Yesus dalam ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, melalui diskusi antara Yesus dengan orang Farisi pada saat itu, Yesus hendak memberikan sebuah definisi yang utuh yang berkaitan dengan iman. Maka itulah hal yang perlu kita ingat bersama, ialah jauh sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Maka kalau kita cermati Bapak Ibu, di dalam bingkai kasih Allah, kita itu sebenarnya dibentuk untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Maka kalau kita telusuri, kata sesama itu diterjemahkan dari kata bahasa Yunani yaitu preson, yang artinya tetangga. Ya, sesama itu dalam bahasa Yunani dengan kata lain adalah tetangga. Jadi kalau dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu dengan kata lain dapat dikatakan kasihlah tetanggamu seperti dirimu sendiri. Apalagi kalau kita yang di perantauan ini, jujur Bapak Ibu, tetangga kita ininya sebenarnya keluarga kita. Jujur kalau kami di sini ada apa-apa, pasti yang lebih tahu, kalau enggak Marga Utara Barat yang sebelah kiri ini, atau Mas Sutris yang sebelah kanan ini, atau mungkin ya suku kita Jawa yang di depan. Tak mungkin abang leader yang lebih cepat tahu keadaan kami sini kan? Tak mungkin abang putar-putar yang lebih tahu cepat lebih kami sini. Tak mungkin juga Ina Oscar yang dari Duri sana lebih tahu dari kami sini. Tak mungkin juga Ina Kevin yang lebih cepat lebih tahu kami sini kan?
Pasti kalau enggak yang si Huta Barat ini atau si Mas sudah. Jadi kalau kita misalnya tidak membangun hubungan yang baik dengan tetangga, itu kan sama saja kita tidak membangun hubungan dengan sesama kita. Kita, yang saya nggak tahu menahu lah tentang hubungan Bapak Ibu tentang bertetangga. Memang kadang-kadang banyak yang membuat kita tidak cocok, entahkah karena gara-gara faktor daun mangga pun bisa masalah kan? Ada buah doa tidak? Orang nak rasa pun mangga, gabiawan namanya bu daun-daun kan? Ribut. Lepas misalnya ayamnya, mar telur, mana busuk? Dengan lepas telur itu masalah. Itu terlepaslah dulu kita itu. Memang kadang-kadang kan ayam kan begini. Awak yang punya ayam bertelur di tetangga. Tapi kan tidak salah lah bagi-bagi telur, ya kan? Kalau 5 telurnya 2 sama dia, 3 sama kita. Jadi sesama yang dimasukkan oleh Yesus adalah tetangga kita. Bagi orang Yahudi, sesama mereka itu adalah orang-orang yang satu bangsa, satu agama, dan juga satu tradisi. Berbeda dengan itu, Bapak Ibu, bagi Yesus, sesama itu adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan keseharian. Jadi kasih Allah dapat kita nyatakan pertama-tama kepada tetangga, yaitu mereka yang berada di dekat kita, tinggal di sekitar rumah kita, dalam komunitas pelayanan kita, dan juga orang-orang dalam masyarakat tanpa hubungan darah sekalipun. Saudara itu tidak mesti saudara. Saudara itu tidak mesti satu darah. Sesama kita itu menurut Yesus adalah tetangga-tetangga kita juga. Maka itulah ada kalimat bijak yang mengatakan orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Jadi bagaimanakah supaya kita diingat oleh orang lain? Maka itu karena perbuatan kita, bukan karena dilihat atau didengar-dengar. Saya teringat Bapak Ibu ketika pernah melayani di Duku Pakam di Serdang. Jadi kala itu masih kulincil dan masih belajar. Yang penting bagi saya lihat opung ini jalan kaki, capek kurasa opung ini jalan kaki, ya kuantar lah, kutawarkan. Jadi kalau tahun-tahun 2000 tahun-tahun 90, tahun-tahun 2006 lah ya, tahun 2006 kan belum begitu marak begal, jadi orang tidak curiga seperti itu. Tapi aku tak kenal sama opung ini, tak kenal. Bukan jemaat Netus juga, bukan. Tak kenal lah, mau jemaat gereja mana, tahu guru apa pun tak kenal. Yang penting ku tengok dia jalan, kuantar. Ayo berkuantar, naik ya. Jadi tanya siapa aku? Aku bilang aku berinjil opung di GD ini. Bilang kuantar sampai ke rumah. Sekali itu saja. Lalu 6 tahun kemudian, tak situ lagi kami tinggal. Lalu ada jemaat itu yang jumpa dengan kami, dia bilang, adalah yang kirim salam sama Amang Guru, katanya. Siapa? Aku tak kenal opung ini. Katanya pernah guru boncengkan dia sampai ke rumahnya. Aku tak ingat lagi siapa dia. Artinya yang mau saya katakan bahwa hanya karena mengantar saja pun, dia Amang Guru, nama kacamata, mau bilang salah, dia nama Marges Gusti. Dia ingat terus. Jadi benarlah kata bijak yang mengatakan orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat kehidupan kita. Maka itulah tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, pengaruh dan godaan negatif juga di sekitar keluarga mungkin saja akan kita hadapi. Jadi sebaik-baik manapun keluarga kita, godaan itu juga pasti ada.
Maka itulah pemazmur mengajak kita untuk menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan dampak buruk tersebut. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kalau kita mau menciptakan hubungan cinta kasih di tengah keluarga, syarat dari pemazmur ini berlaku sampai saat ini. Gambaran kebahagiaan setiap keluarga Bapak Ibu yang dapat menjaga kekudusan dan juga kehidupan cinta kasih itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka itulah firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan aktif. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang dihidupinya. Milikilah Bapak Ibu semangat mencinta dalam hidup keluarga kita. Jadi kalau cinta itu bisa kita kasih kepanjangannya, kalau C yaitu ciptakanlah, kalau I ya introspeksi dirilah, lalu kalau N nyatakanlah, dan T terimalah, dan A ajaklah. Maka itu cinta akan bisa tumbuh di tengah keluarga kita, ya. Ciptakanlah, C, I introspeksi dirilah, N nyatakanlah, T terimalah, dan A ajaklah. Dengan demikian kita dapat terus melatih segala cinta agar hidup dalam keseharian kita sehingga berdampak positif dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan berterima